ziarah bab besik niki mboten ateges iki nyadranan iki ora cerita nyadranan niku gitu nggih rak pun mboten sami nyadranan to tesih gawe tape ketan mboten nek gawe tape ketan mboten napa-napa gitu sing penting mboten nyadranan mawon ngoten nggih Bu nggih nggih terus suguhan sing paling luwes niku rak tape ketan empuk gitu mboten nyelilit sinten-sinten ora nyirik lho rak mayar gitu nggih terus niki bab ziarah kubur mboten ateges niki cerita wah iki pupung arep nyadran nggih mboten niku kula miyan sami nggih alon-alon monggo kita kirangi keterlibatan kita datang tradisi ingkang boten saking syariat Islam salah setunggale nyadranan ngoten nggih nggih sebab nyadranan niku enten sing salah teng mriku utaminipun jare nek nyadran niku arwahe leluhur mantuk niku lho mulih terus dicepaki pancenan nggih biasane gandeng sing do kundur iki pun sepuh cepaki bandeng ngono Bang nggih bareng bandenge ilang sing dituduh putune gitu. Jadi jare nyepaki Mbah Kakung bandenge ilang li dituduh malah putune. Nah niki nggih. Nah mila niki saking kepercayaan-kepercayaan ingkang mboten leres kita tilaraken segedhik moko segedhik insyaallah nggih. Kemudian tentang hukum dan tuntunan ziarah kubur. Pertanyaan, apakah hukumnya ziarah bagi laki-laki dan perempuan? Enggak langsung mawon. Jika dibolehkan bagi laki-laki dan perempuan, apa yang harus dilakukan ketika ziarah tersebut? Terima kasih. Terus katakan, jawabanipun. Terima kasih atas pertanyaan yang diajukan kepada kami untuk permasalahan seputar ziarah kubur sebenarnya telah banyak ditanyakan oleh jamaah yang lain dan telah dijawab oleh majelis tarjih serta telah termuat di dalam himpunan putusan tarjih kitab jenazah bab ziarah kubur cetakan ketiga halaman 235. Kemudian mengenai tata cara berdoa di kuburan dan lain sebagainya dapat pula dilihat di tanya jawab agama jilid 1 halaman 210, tanya jawab agama jilid 2 halaman 171 dan seterusnya. Niki kagungan buku tanya jawab agama saking majelis tarjih pusat mboten? Nggih sesuk mundhut nggih Pak nggih Bu nggih. Murah men kok nika. Nggih. Niku cara regane nggih udakara 50.000 siji sak jilid niku. Enten 8 jilid. Nah, mungkin nek pas nggih nampi pensiunan nika mampir sekedap teng Muhammadiyah Corner nika nggih to. Nah, ngoten mampir nggih. Mundhut setunggal suwe-suwe komplit. Oh niku nek digegem malah mboten awet malahan gitu. Digembol malah ilang niku mengke. Itu napa-napa maksudnya itu bakso, itu sate ngoten. Mungkin nek dadi buku dados ilmu suwe niku nggih. Awet ngoten. Nggih. Monggo nyempataken mundhut buku tanya jawab agama nggih saking Majelis Tarjih Pimpinan Pusat jilid sunggal ngantos jilid 8 nika. Ing kagem tambah-tambah pangertosan kita. Ngoten Bapak Ibu nggih. Nggih. Lajeng jawabanipun nggih. Jadi dengan membaca referensi-referensi tersebut sebenarnya pertanyaan saudara sudah dapat terjawab. Namun untuk memfokuskan jawaban kepada pertanyaan saudara, maka kami paparkan jawaban sebagai berikut. Yang pertama, mengenai hukum berziarah dapat dilihat dalam 2 hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. An Buraidah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur faqad udhina li Muhammadin fi ziyarati qabri ummihi fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah.
Dari Buraidah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dahulu aku pernah melarang ziarah kubur, maka telah diizinkan bagi Muhammad berziarah kubur bundanya. Maka berziarahlah kubur sebab hal itu mengingatkan akhirat. Hadis riwayat Muslim dan seterusnya. Terus ziarah kubur niki mengingatkan akhirat. Siji nggih. Hadis berikutnya, An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istadzantu Rabbi ta'ala ala an astaghfira laha falam yu'dalli wa astadzantu an azura qabraha fa udinali fazurul qabra fazurul kubura fa innaha tudzakiru bil maut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku memohon izin kepada Tuhanku agar aku diperkenankan memohonkan ampun bagi ibuku, maka tidak diizinkan. Lalu aku meminta izin untuk berziarah ke kuburnya, maka diizinkannya. Oleh karena itu berziarahlah ke kubur, sebab hal itu dapat mengingatkan pada mati. Hadis riwayat jamaah. Mangke teng hadis sanes, ziarah kubur niku tuzahidukum fid dunya wa tudzakirukumul akhirah. Membuat zuhud di dunia. Bahasa ingkang sederhana nggih, membuat hati-hati dalam urusan dunia dan mengingatkan akhirat, mengingatkan kematian, mengingatkan akhirat. Terus ziarah kubur itu tujuannya, niatnya hanya dua mawon, kalih mawon. Satu, membuat zuhud, membuat hati-hati di dunia atau di urusan dunia dan mengingatkan pada akhirat. Loro niku mawon tujuannya. Maka kalau dalam hal ini kita ingin berziarah kubur, niatnya hanya untuk itu saja. Maksudipun memohonkan ampunan lan kagem nika. Lajeng dari dua hadis ini di atas dapat diketahui bahwa pada awal Islam, karena dekatnya zaman itu dengan zaman jahiliyah, ziarah kubur sempat dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau khawatir ziarah kubur menjadi sarana untuk menyekutukan Allah. Namun setelah waktu berlalu dan dirasa aman, orang-orang pada masa itu telah kuat, maka ziarah kubur diperbolehkan. Hal tersebut dikarenakan ada manfaat yang sangat besar, yaitu dapat mengingatkan kita kepada kematian yang pasti akan mendatangi setiap makhluk, untuk kemudian dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pengatur segala kehidupan dan kematian. Anjuran tersebut ditujukan secara umum kepada seluruh umat, baik muslim laki-laki maupun perempuan. Jadi tidak ada larangan bagi kaum perempuan untuk ziarah. Terus kakung putri sunnah hukum ziarah nih ya. Kakung putri. Untuk para wanita yang dilarang mengantar jenazah niku nggih Bu nggih. Mengantar jenazah dilarang, tapi ziarah dianjurkan, disunahkan. Jadi di penjelasan lain, bagi para perempuan yang dilarang itu mengantar jenazah, tapi bila berziarah dianjurkan, atau sunat atau sunnah muakkadah. Ngoten nggih. Terus para ibu nggih pareng nggih ziarah nggih. Kemudian memang ada hadis ngeten, la'anallahu an zawaratil kubur. Allah melaknat zawarat, para wanita yang nek basa kita rada mayar niku penghobi ziarah. Besok hobi saged gitu. Sidik-sidik masalah ziarah, sidik masalah ziarah ngoten niku lho. Niki zawaratil kubur salah setunggalnya maknane ngoten.
Ini hadis riwayat Ahmad. Terus enten masalah sithik ziarah, masalah sithik ziarah. Umpaminipun ibu-ibu profesine bakul teng pasar. Delalai dagangane ra payu ra laris ziarah. Ngoten gitu. Nah, terus enten masalah melih kali kakunge ziarah melih ngoten. Terus nyelengi rang lumpuk-lumpuk ziarah melih ngoten. Lah nggih wong nyelengi dicuthiki kok kon nglumpuk gitu. Nggih. Nggih. Lah nggih enten to nyelengi cuthiki niku, Pak. Nah, terus ngaten nggih. Zawaratil kubur niku umumipun ulama ngartosaken wanita penghobi ziarah. Nggih. Nah, yang seperti ini dilarang, tapi ziarah kubur secara wajar ini hukumnya sunnah atau sunnah muakkadah. Ngoten. Lajeng pertanyaan kedua mengenai amalan apa saja yang dikerjakan ketika berziarah. Terangkum dalam beberapa poin berikut ini. Yang pertama, meluruskan niat dan tujuan ketika hendak berziarah. Niat adalah salah satu bagian terpenting dari segala perbuatan manusia. Suatu perbuatan dapat dinilai baik atau buruk bermula dari niatnya. Dalam sebuah hadis Nabi disebutkan, niki hadisnya panjenengan pun apal to niki, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Niki hadis arba'in nomor 1 niku. Nggih. Hadis arba'in nomor pertama. Nah ini niki kapan-kapan dibuka diapalke hadis arba'in. Ngoten nggih Pak nggih. Hadis arba'in niku wong 40 itu bonus loro nih kok 42. Nggih pomo ditumbas mengki regane ora ngantek 10.000, Pak. Nggih, mundut hadis arba'in nggih nambah hafalan nggih. Niki mungkin apal 42 top niku pun. Nggih. Ah, pun diapal-apal nggih mawon. Nggih. Nggih nek mboten apal 40 nggih paling ora ya 39 lah. Lho nggih no. Paling ora kok mung loro ampun, paling ora 39 ngoten nggih. Nah, salah setunggalipun hadis pertama hadis bab niat niki. Jadi semua amalan itu bergantung niatnya, dan amalan itu diberi pahala atau dinilai bergantung niatnya. Lajeng ziarah diperintahkan meluruskan niat. Nah, niat ziarah wau seke awal pun dingertosi, satu untuk mengingatkan akhirat, yang kedua membuat hati-hati di urusan dunia. Mula ziarah niku teng pundi mawon entuk, mboten kudu milih makam-makam tertentu. Ngoten nggih Pak nggih Bu nggih. Nah, terus ziarah ndak tak milih makam teng Bayat, teng Jatinom enten napa ngoten nggih. Lah kejabi nek teng Tinom, lah teng Tinom niku saged kalih tuku apem lah monggo. Ngoten. Ning menawi wonten tujuan sanesipun loro niki wau, mengingatkan dunia dan mengingatkan akhirat dan membuat zuhud di dunia. Nah, keluar dari itu sudah menyalahi niat. Upaminipun panjenengan kagungan hajat. Misalnya dagangan tidak laris, terus ziarah mriko-mriko, itu tidak ada seperti itu. Apalagi meminta kepada ahli kubur atau menganggap suatu makam cocok untuk hajat ini, makam itu cocok untuk itu, kan biasanya sok ngeten. Paminipun duwe hajat niki, iki ziarah ning kono ning Bayat, iki duwe hajat niki ning Palar kono, ngoten niku lho. Nah ngeten niki mboten enten dawuh saking Rasulullah. Tapi ziarah itu niatnya hanya dua. Satu, untuk membuat hati-hati urusan dunia, dan membuat atau mengingatkan pada kematian atau akhirat. Ngoten nggih Pak nggih Bu nggih? Nggih. Terus ampun nggadahi tujuan sing nika-nika. Nggih. Paminipun sok ndhawuhi putrane ngeten, "Le, gandeng kowe iki arep tes. Njaluka pangestu mbahmu kono ngono ki mboten itu. Mbahe pun sedo suwune pangestu gitu. Mboten saged. Kan sok-sok nggih enten to ngoten niku. Nyuwuna pangestu mbahe kono, kowe kan arep
nglamar gawean ngoten niki mboten itu. Wong bae pun sedo pun nggih sumari rak pun mboten mireng gitu. Mboten saged maringi pangestu. Mboten saged ndongake. Nggih kita malah sing didhawuhi ndongake. Ngoten. Nggih. Lajengipun nomor kalih mengucapkan salam kepada seluruh ahli kubur ketika memasuki area pekuburan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kullama kanat lailatuha mir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakhruju akhirul laili ilal baqi wa yaqulu assalamu alaikum dara qaumin mukminin wa atakum ma tu'aduna ghadan muajjaluna wa inna insyaallahu bikum lahikun Allahumma gfir li ahli baqi'il gharqad. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam gilirannya, maksudnya pun giliran menginap di rumah Aisyah, maksudnya itu pergi ke Baqi pada akhir malam dengan ucapannya assalamualaikum daro qaumin mukminin wa alaikum ma tu'aduna wa atakum ma tu'aduna ghadan muajjaluna wa inna insyaallahu bikum lahikun Allahumma gfir li ahli baqi'il gharqad. Baqi' gharqad niku nama makam nggih. Lah mengke disesuaikan makam panjenengan teng dusun panjenengan namine napa ngoten nggih. Atau biasanya sing umum assalamualaikum ya ahla diyar ngoten sak saged. Minal mukminin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah ngoten saged utawi salunggalipun menika nggih. Jadi ketika memasuki area pekuburan disunahkan mengucap salam untuk ahli kubur. Nek pun ngucap salam ampun ditenggo jawabe. Mungkin nek dijawab malah melayu jenengan. Nggih. Mila niki salah setunggal ucapan salam yang tidak ada syariat jawabane gitu. Nggih, mula ampun ditunggu kok raining wong jawab ngoten ampun. Oh. Terus niki wujud doa untuk ahli kubur. Kemudian mangke wonten penyebutan Rasulullah ketika doa di dalam kubur berdiri Pak nggih, Bu nggih. Berdiri ampun lenggah. Ning jumeneng. Ngoten nggih? Jumeneng ampun lenggah madhep ngalor ning jumeneng madhep arah kiblat nggih. Nah mangke pun sibataken nggih. Lajeng nomor 3 melepas alas kaki ketika memasuki area pekuburan nggih. Langsung artosipun nggih dari Bashir bin Al-Khosasiyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang yang berjalan di antara kuburan dengan memakai kedua sandalnya. Kemudian beliau bersabda, wahai pemakai dua sandal, lepaslah sandalmu. Itu mereka sebutkan ya sahibus sabitita ini al-kihima. Jadi wahai pemakai dua sandal, lepaslah sandalmu. Terus nalika kula yang sami ziarah nika disunahke melepas alas kaki, mbuh sandal, mbuh sepatu. Mungkin nek kuwatir ilang diasta mboten napa-napa. Nggih. Terus sepatune dibeto mlebet mboten masalah. Sing penting mboten diagem kecuali tempat-tempat yang memang berbahaya. Berbahaya niku paminipun teng makam niku kathah beling. Nah ngoten iki. Boleh seperti itu. Karena untuk menghindari madharat. Tapi kalau diperkirakan aman maka dianjurkan melepas alas kaki, sandal atau sepatu. Lajeng yang keempat, beberapa etika ketika berada di pekuburan. Yang pertama, A. Menghadap kiblat ketika berada di kuburan seseorang. Hadisul Bara
annahu jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi mustaqbilal kiblati thumma kharaja ilal makbarah. Menilik hadis Barok bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk menghadap kiblat ketika pergi berziarah kubur. Hadis riwayat Abu Dawud nggih. Pancen niki disebut jalasa, ning ingkang umum niku berdiri, Pak. Jadi dianjurkan ketika ziarah berdiri. Mangke enten hadis sanesipun saking Aisyah nggih. Fa'atola iqamahu. Jadi Rasulullah itu memanjangkan berdirinya ketika berdoa di kubur. Mungkin teng surat At-Taubah enten nggih. Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 84. Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 84 nggih. Ini larangan dari Allah kepada untuk Rasulullah supaya tidak mendoakan orang munafik nih loh. Ketika Abdullah bin Ubay meninggal, Allah mengatakan wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabrih. Janganlah kamu menyolatkan bila ada orang yang meninggal dari kelompok mereka. Wala takum ala qabrih. Jangan kamu berdiri di kuburnya untuk mendoakannya. Berarti maksudnya jangan berdiri itu jangan mendoakan berdiri di kuburnya niku. Mboten kok ra itu ngadeg, mboten ngoten. Jangan berdiri mendoakan. Jadi kebiasaan Rasulullah berdoa itu di makam dengan berdiri, itu yang lebih lazim. Kemudian menghadap ke arah kiblat. Niki keumuman. Teng Al-Qur'an mangke surat Al-Baqarah 150 niku. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatrul masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Dimanapun dari manapun kamu keluar, hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan dimanapun kamu berada, hadapkan wajahmu ke arahnya, ke arah Masjidil Haram. Terus menghadap kiblat, menghadap arah kiblat itu sunnah. Dan kemudian B, tidak menduduki kuburan. Tidak menduduki kuburan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Li anna li al yajlisa ahadukum ala jamratin hatta tuharrika siyabahu wa takhlusa ila jildihi khairul lahu min ayyajlisa ala qabr." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh seseorang dari kalian duduk di atas bara api sehingga membakar bajunya hingga tembus ke kulitnya, itu lebih baik baginya daripada duduk di atas kuburan." Hadis riwayat Muslim. Gitu. Terus kula yang sami boten pareng nglenggahi kuburan, boten pareng ngidak kuburan, ngoten ten ya. Maka disunahkan kuburan itu ditinggikan kira-kira sejengkal, ngoten ten nggih. Jadi kuburan itu diuntuk-untuk niku lho. Nah, ditinggikan tanahnya untuk membedakan mana kuburan, mana jalan. Ngoten maksudnya. Mana yang bisa dilalui, mana yang tidak boleh dilalui, mana yang boleh diinjak, mana yang tidak boleh diinjak. Ngoten. Jadi dianjurkan untuk tidak menduduki kuburan. Bahkan banyak ulama menghukumi haram. Kemudian yang kelima, mendoakan ahli kubur. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja lailan ilal baqi istaghfara lahum yastaghfiru lahum wa atallal qiyama wa rafa'a yadayhi salasa marrat. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada suatu malam ke Baqi, beliau lama berdiri dalam berdoa. Fa'atola, maka Rasulullah fa'atola,
fa'atolal qiyam, jadi lama berdiri ketika berdoa. Terus teng mriki dianjurke doa kalih jumeneng. Kemudian memohon ampun bagi mereka 3 kali dengan mengangkat kedua tangannya. Hadis riwayat Muslim. Terus kula miyan sami nek besik ziarah ndongane jumeneng kalih ngadep arah kiblat. Mboten lungguh madhep ngalor. Lah mungkin nek dilokke kancane, sok-sok kan ngoten nggih. Lah mungkin bedani dilokke kancane. Lah jenengan ngendika niki merga kula pun ngaji. Ngono Pak nggih Bu nggih. Ngoten ta nggih? Niku bedane tiyang pun ngaji kalih dereng ngaji. Ngoten. Mila nek ngaji niku napa-napa ngangge ilmu. Ning nek mboten ngaji sak-sake, nggih to? Sak-sake pun. Nah mila kula sami syukur sampun diparingi kesempatan ngaji niki. Mula bab-bab ingkang sederhana kados ziarah wonten kesalahan-kesalahan saged dipun lurusaken. Ngoten. Nggih. Niki nek ibu-ibu sok ziarah mboten? Nggih Bu nggih. Bapak-bapak ngoten nggih Pak nggih. Lah kalau kasebataken Rasulullah niku nek ziarah malah biasanipun teng akhir malam ngono Pak. Dadi kira-kira wektu ajeng tahajud niku lho. Pripun kapan-kapan dientenke niku rame-rame nggih. Ziarah teng akhir malam mendekati tahajud, mengke bar ziarah terus salat tahajud. Pripun setuju mboten? Pomo dientenke niku kira-kira sementen niki sing lumpuh enten mboten? Tesih lumayan nek pengajian tasih awan-awan nggih kali ziarah akhir malam ngoten. Nah, terus kalau kasebataken Rasulullah itu ziarah justru di akhir malam. Nggih, mendoakan ahli kubur nggih, demikian dan demikian. Nah, benjing dicobi mawon ziarah akhir malam. Terus bar ziarah salat tahajud ngoten. Nggih. Kira-kira pomo sekalian tindak sarian ngoten niku pripun? Kira-kira bapake malah pegel kabeh dadi ibu. Lah mung digonteli ibune mawon gitu. Nggih. Enten swara kurusek kaget gitu. Nah, padahal nggih teng sarian nggih mboten enten napa-napa to nggih. Mung enten nika kijing lan sak panunggalipun. Nggih. Lajeng nomor 6. Nggih, terakhir. Dilarang meminta-minta kepada kuburan dan menjadikannya wasilah pada Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang menjadi pantangan ketika berziarah kubur sebagaimana telah disinggung sebelumnya adalah meminta-minta kepada ahli kubur dan menjadikan mereka perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudipun perantara berdoa. Nggih. Terus kuburan didatoske wasilah ben makbul doane mboten itu gitu. Teng mriki kasebataken surat Yunus surat ke-10 ayat 106 nggih. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Dan jangan engkau menyembah atau berdoa nggih, pada sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah. Sebab jika engkau melakukan yang demikian maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Surat Yunus ayat 106. Kemudian dalam surat Az-Zumar surat 39 ayat 3 disebutkan walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain dia, selain Allah, mengatakan kami tidak menyembah mereka, tidak menyembah kuburan niku, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Terus ayat niki diakhiri ngoten, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Ngoten. Ayat 3 surat Az-Zumar niki diakhiri dengan kalimat innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar.
Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang ingkar dan sangat kufur, yang dusta dan sangat kufur. Maksudnya pun kalau orang mengatakan kuburan itu dijadikan wasilah doa, itu namanya kebohongan, kedustaan. Kemudian dia tidak meminta pada yang dikuburkan. Nah, ngeten niki disebut menjadikan wasilah itu sama dengan meminta pada orang yang sudah dikuburkan, dan itu dilarang. Ngoten. Mila disebut dusta, ingkar, kadibung kafar. Terus ngeten, lajeng ayat terakhir menunjukkan bahwa orang-orang yang beralasan ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantara apapun yang tidak dibenarkan syariat, termasuk dalam hal ini melalui ahli kubur, pada hakikatnya mereka itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mula nek ziarah boten sah milih-milih, pokoknya teng makam dusune piyambak-piyambak, sebab tujuannya untuk membuat zuhud di dunia, mengingatkan pada akhirat. Nggih, teng pundi-pundi sami niatipun. Nggih, mboten enten panggenan niki luwih makbul tinimbang nika, ndak ada. Bahkan anjuran ziarah secara khusus ke makam Rasulullah pun mboten enten. Tidak ada. Syekh Al-Albani menyebutkan anjuran ziarah khusus ke makam Rasulullah pun tidak ada yang sahih. Nggih, tidak ada yang sahih. Tapi ziarah itu di makam secara umum. Niate mung loro, kangge membuat hati-hati urusan dunia dan mengingatkan pada akhirat. Mung niku tok, mboten entuk niat liyane, mboten entuk niat nyuwun pangestu, ngoten niku mboten entuk. Nggih, ben hajate kabul, ngoten nggih Pak nggih Bu nggih. Pun kulino besik men rak pun apal ngoten nggih. Nggih. Kulino sembung niki sakniki luwih ngatos tos. Mungkin nek ndonga madhep kiblat jumeneng, lajeng teng makam pundi mawon entuk kakung putri nggih sunah. Ngoten Bapak Ibu. Donga dinonga mugi-mugi sedaya pinaringan kesaenan dijagi saking perkawis ingkang awon. Amin. Atur pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.